Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah regresi dan korelasi sederhana. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antar dua variabel atau lebih. Jika hanya digunakan dua variabel, maka disebut sebagai regresi dan korelasi sederhana. Sedangkan apabila lebih dari dua variabel, disebut dengan regresi dan korelasi berganda. Nah, di dalam regresi ini nanti ada variabel yang disebut sebagai variabel terikat atau variabel tidak bebas atau dependent variable. Variabel ini biasa dinyatakan dengan simbol Y. Sedangkan yang berikutnya adalah variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat yang disebut sebagai variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas ini digunakan simbol X. Persamaan regresi penduga atau perkiraan atau peramalan dibentuk dengan menerangkan pola hubungan variabel-variabel tersebut. Jadi pola hubungan antara variabel X dan Y. Kemudian ada analisa korelasi yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel tersebut yang puncaknya relatif tinggi. Nah, ini adalah cara menghitung atau proses menggunakan persamaan regresi untuk menganalisa hubungan antara dua data atau lebih. Persamaan garis linier sederhana untuk sampel yaitu Y sama dengan A plus BX. Ini adalah persamaan regresinya. Kemudian nanti cara menghitungnya seperti ini. Yang pertama kali kita hitung adalah nilai koefisien B, ya, yaitu N jumlah data dikalikan sigma XY, sigma perkalian X dan Y, kemudian dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y, kemudian dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Setelah itu kita dapat atau kita hitung Y rata-rata, ya. Y rata-rata adalah jumlah Y atau sigma Y dibagi N, yaitu jumlah data. Kemudian rata-rata X adalah sigma X dibagi N. Nah, nilai koefisien konstanta, ya, nilai konstanta A nanti dihitung berdasarkan rumus ini. Rata-rata Y dikurangi B yang diperoleh dari sini dikalikan dengan rata-rata X. Nah, untuk contoh penggunaan regresi di sini kita sudah mempunyai data yaitu biaya promosi atau X dan penjualan atau Y pada suatu produk di sebuah perusahaan. Nah, regresi ini nanti kita akan melihat penjualan itu dipengaruhi oleh X. Seperti apa pengaruhnya, ya. Jadi di sini kita akan melihat seberapa besar pengaruh biaya promosi dalam meningkatkan penjualan. Secara sederhana seperti itu. Nah, di sini ada datanya selama 6 bulan terakhir. Ini adalah X-nya atau biaya promosi dan ini adalah penjualannya. Kemudian di sebelah kiri di sini ada rumus untuk menghitung nilai B, rata-rata Y, rata-rata X dan nilai A. Nah, dari tabel ini yang pertama kali kita butuhkan yang pertama adalah sigma X. Di sini ada sigma X dan sigma Y. Berarti di sini nanti kita jumlahkan saja. Ya, ini adalah sigma X dan ini adalah sigma Y-nya. Ya, kita sudah dapat. Kemudian setelah kita hitung lagi X dikalikan dengan Y kemudian di sigma. Berarti di sini kita bikin kolom X dikali Y. Ya, sama dengan X 30 dikali dengan 1200. Nah, ini nanti kita salin saja ini ke bawah, ya. X kemudian di sigma hasil perkaliannya sini. Setelah itu X dipangkat 2 kemudian nanti di sigma. Jadi kita bikin lagi satu kolom di sini X dipangkat 2, yaitu kolom X dipangkat 2 seperti ini. Kemudian kita
salin ke bawah. Ini adalah sum ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita dapat angka ini saya tebelin dulu buat tanda. Maka kita menghitung nilai B. B sama dengan di sini ya, saya turunin B-nya. B-nya adalah N, ini saya kurung dulu. N-nya itu ada 6 ya, 6 bulan. 6 dikali dengan sigma X dikalikan Y, kolom XY ini. Sigmanya 6 ya, saya isi manual, dikalikan ini, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y. Sigma X nya ini dikalikan sigma Y nya ini, kurung tutup lagi, kemudian dibagi dengan N nya itu 6 dikalikan sigma X kuadrat, sigmanya ini, kemudian dikurangi sigma X dipangkat 2, sigma X nya ini dipangkat 2, seperti ini ya. Kita enter. Nah, ini adalah nilai B. Setelah itu kita hitung Y rata-rata, saya tulis Y rata-rata saja, sama dengan sigma Y dibagi 6 ya, karena jumlah datanya ada 6. Kemudian X rata-rata sama dengan sigma X ini dibagi 6. Nah, setelah kita dapat, maka kita bisa dapat A-nya di sini dari rumus yang terakhir, yaitu rata-rata Y dikurangi B dikalikan rata-rata X sama dengan rata-rata Y ini ya dikurangi B dikali rata-rata X yang ini. Nah, kita dapat angka ini A. Oleh karena itu nanti kesimpulannya bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, atau sama saja Y sama dengan 747,5 ditambah B 16,71 dikalikan X. Saya kasih titik aja, X gini ya. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Nah, dengan adanya persamaan regresi ini nanti kita bisa menghitung nilai Y apabila X-nya diketahui. Nah, sebagai contoh di sini misalkan perusahaan mengeluarkan biaya promosi atau X ya sebanyak misalnya 69 ya. Maka berapa penjualan yang diharapkan atau penjualan yang akan diperoleh atau Y-nya? Maka kita tinggal masukin di sini, yaitu 747,5 ditambah 16,72 dikali dengan X-nya sini ya. Nah, maka nanti hasilnya Y-nya adalah 1901. Artinya kalau perusahaan nanti mengeluarkan biaya promosi 69, maka penjualannya adalah 1901 ya. Jadi dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui nilai Y dalam hal ini penjualan apabila diketahui nilai X atau biaya promosinya ya. Contoh lain misalnya perusahaan hanya akan mengeluarkan biaya penjualan sebanyak 25. Berapa penjualannya nanti? Ya sama saja, kita tinggal hitung 747,5 ditambah 16,72 dikalikan dengan X-nya ya, 25 ini. Maka nanti penjualannya adalah 1166 atau 1166. Analisis korelasi.
Analisis korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel melalui bilangan yang disebut sebagai koefisien korelasi. Koefisien korelasi linear atau R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau perubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik bergerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Nah, rumusnya untuk menghitung koefisien korelasi atau R, maka ini rumusnya ya, sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, kemudian dibagi akar N dikalikan X pangkat 2 dikurangi sigma X di pangkat 2 dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y di pangkat 2 ya. Jadi ini kemudian diperkalikan nanti di akar. Nah, nanti nilai R itu akan berada antara min 1 dan 1 ya, seperti ini, antara min 1 dan 1. Apabila nilai R mendekati 1 atau min 1, maka korelasinya tinggi atau hubungannya erat ya, keeratan hubungannya tinggi. Kalau dia mutlak 1 atau min 1 berarti disebut hubungan linear yang sempurna antara X dan Y. Kemudian bila R-nya mendekati 0 maka hubungan linearnya sangat lemah, atau jika R-nya sama dengan 0 berarti tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan data yang tadi untuk menghitung rumus korelasi. Nah, ini adalah data yang sebelumnya ya. Ini adalah hasil regresi linear sederhananya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah mengukur eratnya hubungan antara X dan Y melalui koefisien korelasi. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi dari tabel ini kita masih butuh satu kolom lagi, yaitu Y kuadrat. Jadi di sini kita butuh satu lagi Y kuadrat, yaitu kolom Y di pangkat 2. Kemudian kita copy ke bawah, kemudian nanti di sigma. Ya, ini angkanya besar sekali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukin seperti rumus ini, maka kita bisa dapat R-nya sama dengan, saya kurung dulu, N ya, kurung lagi ya, N-nya ada 6 dikali dengan sigma XY, sigma XY itu yang ini, kurung lagi, dikurangi sigma X ini dikali dengan sigma Y. Kemudian saya kurung lagi, ini selesai yang atas. Kemudian yang bawah nanti saya kurung lagi, ya. N ya, N nya itu 6 dikali sigma X kuadrat ini, sigmanya ini dikurangi sigma X yang ini di pangkat 2 ya, kemudian dikalikan N ini ya, 6 dikali sigma Y kuadrat, ini Y kuadrat, nah ini, kemudian dikurangi sigma Y di pangkat 2 ya, saya kurung, berarti ini tutupnya ini, kemudian hasil perkaliannya ini nanti di pangkat setengah atau di akar ya. Nah, kita coba enter dulu, atau ini saya tambahin kurung ya untuk lebih meyakinkan bahwa ini adalah
yang bawah dulu diselesaikan. Kita enter. Nah, hasilnya R-nya adalah 0,8667. Karena dia mendekati 1 atau lebih dari 5 biasanya ya. Ini kan berarti 0,8. Kalau mendekatinya 1, maka ini pengaruhnya cukup erat ya. Biasanya digunakan nilai tengah 0,5 sebagai pembatas. Kurang dari 0,5 sampai dengan 0 dianggap korelasinya lemah. Karena di sini 0,8 mendekati 1, maka ini korelasinya tinggi. Artinya Y itu sangat dipengaruhi oleh X. Ya. Nah, itu adalah untuk koefisien korelasi. Koefisien determinasi. Simbolnya adalah R kuadrat. Jadi R ini koefisien korelasi di pangkat 2, itu adalah koefisien determinasi. Nah, nilai R kuadrat ini ada antara 0 dan 1. Kemudian untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai perubah X melalui hubungan linear tersebut. Maksudnya gini, apabila hasil perhitungan koefisien korelasi R-nya 0,6, maka koefisien determinasinya adalah R di pangkat 2 atau 0,6 di pangkat 2, yaitu 0,36. Atau kalau dijadikan persen berarti 36%. Maka dapat dikatakan bahwa X akan mempengaruhi Y sebesar 36%. Ya. Jadi koefisien determinasi itu untuk menentukan berapa sih sebenarnya pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini contohnya kalau R-nya 0,6 berarti determinasinya adalah R kuadrat yaitu 0,36 atau dijadikan persen berarti 36%. Maka pengaruh X terhadap Y adalah 36%. Nah, karena X tidak 100% dipengaruhi oleh maksudnya karena Y tidak dipengaruhi 100% oleh X, maka ada faktor lain ya. Faktor lain artinya variabel lain yang juga mempengaruhi nilai Y. Faktor lain adalah 100% dikurangi ini. Jadi kalau R kuadratnya 0,36 atau 36%, maka kesimpulannya X mempengaruhi Y sebesar 36%, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adalah 64%, yaitu 100 dikurangi 36. Nah, kembali ke sini, kita sudah menghitung nilai R-nya adalah 0,86, berarti R kuadratnya sama dengan ini di pangkat 2. Hasilnya adalah 0,75 atau kalau dijadikan persen ya sama dengan ini, kemudian ini kita jadikan persen, besarnya adalah 75%. Maka bisa disimpulkan bahwa biaya promosi atau X akan mempengaruhi penjualan atau Y sebesar 75%. Ya, ini sangat kuat berarti di dalam perusahaan ini penjualan itu sangat dipengaruhi oleh biaya promosi yang pengaruhnya 75%. Sedangkan faktor lain misalnya harga, misalnya kualitas, itu sama saja dengan 1 dikurangi ini. Ya, yaitu 25%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa biaya promosi sangat besar pengaruhnya terhadap penjualan produk yang dimiliki perusahaan tersebut dengan besar pengaruh 75%. Sedangkan di luar biaya produksi masih ada faktor lain tapi pengaruhnya hanya 25%. Nah, itu maksud dan tujuan dari menghitung koefisien determinasi sehingga kita bisa tahu persis berapa sih pengaruh variabel X terhadap Y. Demikian materi kita untuk
regresi dan analisis korelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang belum dipahami, Anda dapat mengulangi video ini. Jika sudah, silakan lanjut ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.